Keesokan harinya Kwon-yul sedang mengajari anak-anaknya bela diri. Sebagai seorang ayah, Kwon-yul sangat tegas dan disiplin kepada mereka. Ia selalu menekankan agar selalu baik dalam berperilaku karena perilaku anak-anaknya membawa nama baik sang ayah. 너희들은 대한민국의 그 어떤 아이들보다 모범이 되어야 한다. Sementara itu Dajung baru saja terbangun dari tidur. Ia terkejut ketika menyadari dirinya sudah berada di rumah Kwon-yul. Dengan mengendap-endap Dajung pergi dari kamar tersebut, namun tiba-tiba Kwon-yul sudah ada di belakangnya dan menahan langkahnya. Dajung meminta maaf atas kekacauan yang disebabkan oleh dirinya. Ia juga meminta Kwon-yul melupakan semua yang pernah diucapkannya semalam. Sebelum berangkat bekerja, Kwon-yul berpesan pada Dajung agar ia meninggalkan rumah setelah anak-anaknya pergi. Man-se memasuki ruang kerja ayahnya untuk bersembunyi dari bibi pengurus rumah dan mendapati Dajung sedang berada di sana. Dengan menggunakan alasan kesepian dan tidak diperhatikan, Man-se berhasil menahan kepergian Dajung dan mengajaknya untuk bermain. Merasa iba, akhirnya Dajung menuruti permintaan Man-se dan menemaninya bermain origami di dalam kamar ayahnya. Man-se saat itu menganggap Dajung sebagai sosok yang menyenangkan karena selain mau menemaninya bermain, Dajung juga memeluk hangat dirinya. Ia bahkan menangis ketika Dajung harus pergi meninggalkannya. 너 여기 있었구나. 만세야! Hari pertama bertugas sebagai Perdana Menteri, Kwon-yul langsung melakukan rapat bersama para bawahan guna membahas rencana kerja dan anggaran tahunan. Tak jarang ia juga melakukan lobi politik bersama para pejabat lain. Bukan hanya di rumahnya saja, Kwon-yul juga bertindak tegas di tempatnya bekerja. Ia tak segan akan memecat bawahan jika ditemukan selisih anggaran atau kesalahan yang lain. Saat itu Dajung mendapat pesan dari Kwon-yul untuk segera menemuinya di kediaman resminya. Setibanya di sana, ternyata pesan tersebut dikirimkan oleh Man-se melalui ponsel Kwon-yul. Dalam kesempatan itu Dajung menceritakan pengalamannya ketika melihat sosok mencurigakan di rumah Kwon-yul tempo hari, yang saat itu mengaku sebagai petugas listrik. Mengetahui situasi tersebut, akhirnya Kwon-yul memutuskan agar Dajung menghadiri acara jamuan makan malam demi mengenali wajah penyusup yang kemarin dilihatnya. Kwon-yul terpana ketika melihat penampilan Dajung yang terlihat sangat cantik dan anggun, jauh berbeda dengan penampilannya sehari-hari. Sementara Kwon-yul menyapa para tamu dan Dajung duduk bersama istri para menteri. Awalnya istri Junki yang bernama Baika masih beramah tamah dengan Dajung, namun Dajung tak bisa membendung jiwa reporternya ketika Baiha mengaku jika dirinya adalah selebritas. Dajung dengan spontan mengungkapkan skandal masa lalu Baika di hadapan istri para menteri lainnya. Hal itu membuat Baika marah dan terganggu dengan sosok Dajung. Terlebih Dajung mengaku akan segera menikahi Kwon-yul, yang berarti ia akan selalu bertemu dengannya di setiap momen resmi mereka. 매력에 풍덩 빠지신 거라 결혼할 거예요. Ketika Dajung tengah menemani Man-se bermain origami, tanpa sengaja ia melihat sosok penyusup kemarin. Kwon-yul pun segera memerintahkan bagian keamanan untuk memeriksanya. Diketahui identitas penyusup tersebut adalah seorang wartawan yang menyamar menjadi pelayan demi mendapatkan berita di acara jamuan makan tersebut, karena acara tersebut tertutup untuk media manapun. Disebabkan tak memiliki cukup bukti, Kwon-yul memilih membiarkan wartawan itu pergi begitu saja. Sebelum meninggalkan ruangan, Kwon-yul menanyakan alasan Dajung mengumumkan berita pernikahan mereka di hadapan istri para menteri. 내 욕을 하든 말든 네가 무슨 상관이야? 네가 내 진짜 애인이라도 되는 거야? Akhirnya Dajung memberanikan diri meminta Kwon-yul untuk menikah dengannya. Kwon-yul menegaskan pada Dajung jika dirinya tak berniat untuk menikah lagi meskipun ia menjadi gila sekalipun. Ia memastikan tak akan pernah menikahi gadis seperti Dajung. Mendengar ucapan Kwon-yul, hati Dajung terasa sakit karena Kwon-yul menilai rendah dirinya tanpa mengetahui alasan sebenarnya ia memintanya menikah. 난 결혼 같은 거 절대 안 해. 설령 내가 미쳐서 결혼한다 해도 남다정 너 같은 여자랑은. Belum juga reda rasa sakitnya, Dajung kembali mendengarkan ucapan menyakitkan dari mulut In-ho ketika ia bertemu dengannya di halaman. In-ho menyebut Dajung sebagai seorang oportunis yang memanfaatkan Kwon-yul dengan menjadi pacarnya, dan saat ini berniat menjadi istrinya. Ketika Dajung sedang menemani ayahnya di rumah sakit, ponsel Dajung tiba-tiba berdering yang menunjukkan panggilan dari kekasih tersayang.
Seperti biasanya Manse berusaha menelpon Dajung melalui ponsel ayahnya hanya untuk bertemu dengannya, namun belum sempat Manse berbicara dengan Dajung, Kwonyul mengetahui kelakuannya dan segera memarahinya. Karena panggilan tersebut, ayah Dajung berinisiatif menelpon nomor itu. Mendengar suara Kwonyul, ayah Dajung langsung menyatakan permintaannya. Ia memohon agar mempercepat pernikahan mereka sebelum waktu 6 bulan. Kwonyul pun berpikir jika Dajung pasti memiliki alasan ketika memintanya untuk menikah. 6개월인 거지? 아버지가 시한부라서 그랬던 건가? Keesokan harinya Dajung berniat untuk mengembalikan gaun milik Yuri, salah satu teman selebritasnya yang tengah mengadakan acara bakti sosial. Ternyata Baika bersama teman-temannya juga menghadiri acara itu demi mendapatkan sorotan dari media dengan menumpang ketenaran Yuri. Meskipun berusaha menghindar, namun Baika berhasil melihat keberadaan Dajung. Ia pun mencecar Dajung dengan menanyakan alasannya berbohong mengenai rencana pernikahannya dengan Kwonyul. Dajung meminta maaf kepada mereka dan beralasan jika dirinya terjebak situasi hingga membuatnya terpaksa berbohong. Baika juga menghina Dajung, bahkan hendak menampar wajahnya karena Dajung menasehatinya untuk berperilaku dan bersikap yang sopan mengingat Baika adalah istri seorang menteri. Beruntungnya Kwonyul datang menyelamatkan Dajung dari Baika dan teman-temannya, bahkan Kwonyul menyebut Dajung sebagai calon istrinya yang membuat semua orang sangat terkejut termasuk Dajung sendiri. 그만하시죠. 아무리 화가 나셔도 이건 아니죠. 부인될 사람이 할 행동이야? 네? Di tempat terpisah, Dajung menanyakan maksud ucapan Kwonyul. Kwonyul berkata jika itu adalah sebuah kalimat lamaran yang membuat Dajung lebih terkejut. Rupanya Kwonyul sudah menyelidiki alasan Dajung memintanya untuk menikah yang tak lain adalah karena usia ayahnya yang tersisa 6 bulan lagi.